Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu PWGT Jemaat Masale yang sama dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang begitu setia memelihara kita, sehingga di sore ini kita boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah live streaming yang disiarkan dari gedung gereja. Pada sore ini ada dua keluarga yang menjadi mimbar pelayanan, yaitu yang pertama Ibu Helena S. Baka dan Ibu Hermiati S. Pasau. Dan yang akan memimpin kita dalam pelayanan firman yaitu Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita persiapkan hati kita untuk masuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya undang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masale saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Kita masuk dalam votum dan salam secara berbalasan. Kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatlah demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Amin. Mari kita menyanyi NKB 21 ayat 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai ayat 25. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 25. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami menaikkan syukur pujian sembah kepadamu. Karena kami boleh dipersekutukan dalam penyembahan kepadamu lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, jauhkan dari kami kuasa-kuasa kegelapan. Dan bersabdalah kepada kami semua, kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2. Ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berbunyi. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari keseluruhan bacaan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menikmati jerih payah. Menikmati
jerih payah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya setiap orang pastilah ingin menikmati hasil pekerjaannya. Karena itu ia akan selalu merancangnya dengan baik agar memberikan hasil yang baik pula. Demikian hidup di dunia ini dirancang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati, serta sebagai sarana untuk berinvestasi bagi kehidupan kekal. Tetapi Salomo memutuskan untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah eksperimen. Ia menguji hatinya dengan kesenangan, pekerjaan, dan perolehan kekayaan, dan menemukan bahwa ternyata semuanya itu tidak memuaskan. Kesenangan, pekerjaan, dan kekayaan dapat memberi sejumlah kenikmatan ketika seseorang sedang melakukannya. Tetapi ketika semuanya telah berlalu, akan terasa hampa. Ayat 10 sampai ayat 11. Pada sisi lain, Salomo menjadi sinis dan membenci hidup. Dapat kita bandingkan dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Dan juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Mengapa repot-repot melakukan semua hal ini? Jika toh akan mati, siapa yang akan mengingat aku? Apakah memang demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dan Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan bahwa hidup ini dapat dinikmati ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada pekerjaan yang sia-sia di dalam Tuhan. Melainkan kita akan menikmati pekerjaan itu. Pengkhotbah mengatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Ayat 24 dan ayat 25. Itu berarti ibu-ibu, si pengkhotbah mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita punyai dan menikmati semuanya bersama dengan Tuhan. Bagi setiap orang ada banyak cara atau hal yang ia lakukan untuk menikmati hasil pekerjaannya. Ada orang yang menikmatinya dengan cara memprogramkannya setiap bulan atau setiap tahun untuk berlibur bersama dengan keluarga. Ada juga yang menikmatinya dengan berbagi
dengan anak yatim piatu atau dengan anak jalanan. Ada juga yang memberikan bantuan ke yayasan sosial. Dan ada juga orang yang menikmatinya dengan memberi berbagai fasilitas yang ia gunakan seperti rumah, mobil, barang-barang elektronik, bahkan berbagai kemewahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kendati pun pengkhotbah mengatakan tidak ada yang lebih baik selain makan dan minum serta bersenang-senang sebagai bagian dari menikmati hasil jerih payah dalam berkat Tuhan ayat 24. Tidak berarti bahwa kita menikmatinya sepuas-puasnya tanpa sesuatu hal yang berarti, tanpa suatu batasan. Karena bisa saja habis dalam sesaat dan akhirnya akan menimbulkan kesengsaraan. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak yang bekerja keras dengan tujuan supaya kelak ia dapat meninggalkan harta bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya tentu akan menikmatinya. Melalui hasil kerja kerasnya maka ia memperoleh dan memiliki sebidang sawah, kebun dan tanah yang luas. Ketika si bapak meninggal, anak-anak menikmati harta peninggalan bapak mereka. Tetapi sangat disayangkan mereka menikmatinya dengan cara yang keliru. Yakni dengan berjudi. Dari hari ke hari harta mereka habis terjual satu persatu. Hingga akhirnya mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Dan hidup mereka pun menjadi sengsara. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan kita dalam ayat 25. Tidak ada yang dapat merasakan makan atau menikmati hidup di luar Dia. Itu berarti ketika seseorang dapat menikmati hasil jerih lelahnya dengan cara tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Karena itu Tuhan memberikan berkat-Nya dalam hidup kita supaya kita menikmatinya di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang salah ibu-ibu dalam menikmati berkat Tuhan. Sejauh kita mempergunakannya dengan benar dan tidak melanggar kebenaran Tuhan. Sebab itu, mari bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Karena tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia,
Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita, menuntun dan menyertai kita senantiasa, sehingga dalam menikmati berkat-berkat-Nya, dalam kasih dan kebenaran-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dan firman Tuhan datang menyapa kita. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Melandasi firman itu, mari kita menyanyi dari NKB 100 ayat 1, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di sepanjang hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur di saat ini Engkau mempersekutukan kami dalam penyembahan kepada-Mu. Kami bersyukur kami bersama-sama telah menyanyikan pujian bagi-Mu lewat lagu-lagu dalam liturgi. Dan juga kami bersyukur bahwa kami telah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana menikmati jerih payah dalam perjalanan kehidupan ini. Kami diingatkan bahwa semuanya akan berguna dan semuanya akan bermanfaat ketika kami nikmati jerih payah kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu ini menuntun kami, mengajarkan kami bagaimana mau melihat berbagai berkat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga kami telah memberi persembahan. Kiranya diberkati persembahan syukur yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pekerjaan pelayanan-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya Engkau pun memberkatinya. Dalam ibadah PWGT Jemaat Masale hari ini, kedua keluarga ibu kekasih yang mendapat giliran menjadi tempat beribadah, ibadah PWGT Jemaat Masale. Kami berdoa buat keluarga kekasih kami, Nyonya Dr. Helena G. Baka. Kami bersyukur bahwa mereka semua dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya ya Allah Engkau lanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka. Tetap memberi kesehatan, kekuatan dalam perjalanan kehidupan segenap keluarga. Memberkati
tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi keluarga Dr. Nyonya Helena G. Baka. Kami berdoa Bapa, buat anak-anak dalam pendidikannya. Kiranya Engkau senantiasa memberi kesabaran sehingga mereka melalui semuanya itu dengan penuh setia. Dan dengan demikian apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga yang bertugas di Ambon. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan penyertaan-Mu. Walaupun berjauhan dengan istri dan anak-anak, tetapi kiranya Engkau senantiasa mengingatkan tanggung jawabnya sebagai suami dari istri, sebagai ayah dari anak-anak. Pun juga dalam pekerjaannya kiranya senantiasa membuahkan hasil atau berkat. Bapa, kami berdoa buat segenap keluarga di mana saja pun mereka berada. Kiranya senantiasa dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Pimpin dan senantiasa Engkau nyatakan penyertaan-Mu. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk hal-hal yang tidak disebut dalam kehidupan keluarga Ibu Dr. Nyonya Helena G. Baka. Baik rencana-rencana maupun usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Di saat ini juga dalam ibadah PWGT Jemaat Masale, kami berdoa untuk kehidupan Nyonya Hermiati Sarnopi Pasau. Tuhan, Engkau senantiasa hadir dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami bersama-sama berdoa, kakek Jessica pasca dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Toraja, dan kini dalam masa pemulihan di rumah, rencana dirujuk ke Rumah Sakit Paku. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami memohon dan berserah untuk semua apa yang kami alami dan kami lalui. Kiranya Engkau pulihkan kakek Jessica yang saat ini bergumul dalam penyakitnya. Kami berdoa buat Dedi Esra, kakak dari Jessica, pasca wisuda sebagai pelaut dan kini sedang mencari pekerjaan di Banjarmasin, Kalimantan. Kiranya ya Allah, Engkau membukakan jalan baginya sehingga apa yang dicarinya didapatkannya karena campur tangan pertolongan-Mu baginya. Berikan kesabaran untuk terus mencari dan mencari. Dan kiranya Tuhan Engkau selalu menolong dan menyertainya. Kami bersama-sama berdoa untuk rencana Bapak Jessica yang akan berangkat ke Toraja besok. Kiranya Tuhan melindungi dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Dan dalam kesemuanya itu, keluarga boleh melihat bagaimana kasih-Mu, tuntunan-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bapa, kami berdoa buat anak Jessica dan Jesselyn yang sementara sekolah di SD Panaikang 2 Makassar. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam proses perjuangan mereka, sehingga apa yang mereka perjuangkan pada akhirnya Tuhan menyatakannya. Tuntun dan beri kesabaran
bagi kedua anak kekasih. Kami berdoa buat Nenek Jessica dalam masa tuanya di Toraja. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam mendampingi kakek Jessica yang melalui proses perawatan. Beri kesehatan, kekuatan bagi Nenek Jessica menjalani kehidupan ini. Untuk hal-hal yang tidak kami sebut satu persatu Bapa, Engkau tahu dan Engkau melihat semuanya itu. Baik rencana, usaha pekerjaan mereka, dan dalam berbagai keadaan yang mereka alami dan lalui. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh melayani Tuhan. Bagi ibu kekasih sebagai liturgis, sebagai pemusik, sebagai multimedia. Terima kasih kami boleh melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Dan kami tetap berdoa untuk PWGT Jemaat Masale, pengurus dan penasehat, diberkati senantiasa dalam tugas dan peran sebagai seorang ibu dalam menyatakan tanggung jawabnya. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Dengarkan doa kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya menurut waktu Tuhan sendiri. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi NKB 188 dan kami mengundang kita bangkit berdiri. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada sore yang indah ini. Firman Tuhan hadir di tengah kita, datang menyapa kita untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan di dalam kita menikmati berkat yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka semuanya tidak akan sia-sia, semuanya akan berbuah manis. Atas nama kedua keluarga yang mendapat menjadi mimbar pelayanan pada sore ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, demikian pula dari seluruh PWGT Jemaat Masale menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta dalam menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita sekalian. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi Pak Pendeta di dalam tugas pelayanannya dan di dalam rumah tangganya. Terima kasih pula kepada saudara organis maupun multimedia yang sudah membantu terlaksananya pelayanan ini. Kiranya itu semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.